Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas soal OMIPA, FISMOD, dan FISTUM tahun 2022. Langsung ke nomor 1. Jika energi elektron atom hidrogen pada nomor kulit kedua sama dengan E, maka besaran energi elektron tersebut pada kulit nomor 3 sama dengan alfa E, dengan nilai alfa sama dengan ini. Sampai ketahui dulu. Untuk yang kulit pertama itu kulit nomor 2, terus kulit 2 sama dengan 3. Yang dicari alfa. Jawab. Di sini kita pakai rumus atom hidrogen. Rumus atom hidrogen ini sama dengan minus 13,6 eV kuadrat. Nah, rumusnya gini, jadi kalau misal kita mencari E N1. Nah, di energi di ini N1. Jadi energi ke lapis 2-nya tinggal dimasukkan 13,6 dibagi dengan N-nya kan 2, jadi 2 kuadrat. 2 kuadrat jadi 4 eV. Untuk yang satu skala kedua sama, karena 3 jadi 9. 2 kuadrat jadi 9. Terus kita mencari alfanya. Caranya gimana? Caranya kan di soal diketahui untuk energi yang nomor kulit E itu E, kemudian kulit yang ketiga ini alfa E, jadi bisa kita coret gitu ya, kita pakai perbandingan dibagi. Jadi N1 N2 sama dengan N1 dibagi dengan alfa N1. Nah, ini untuk N1-nya tetap ya, yang di atas ini ya, yang pertama ini. Dan untuk yang bawah En2-nya, karena di soal diketahui nilainya sama dengan alfa, jadi sini kita taruh alfa En1. Tinggal kita masukkan ini nilainya ya ini. Jadi dicoret-coret kita dapat 9/4. 9/4. Nah, ini 9/4 karena kita hanya mencari yang alfanya, tinggal kita balik ya, ini kan dicoret-coret. Jadi alfa sama dengan 4/9. Ini untuk jawabannya. Oke, lanjut ke soal fisika modern, fisika kuantum nomor 2. Suatu objek masif di luar angkasa terletak pada jaraknya D sama dengan 2 juta tahun cahaya dari bumi, memancarkan radiasi seragam ke segala arah dengan daya P sama dengan 10⁻28 watt
dengan spektrum frekuensi gelombang radio sebesar f 1420 MHz. Jumlah foton per detik yang diterima oleh sebuah teleskop radio di bumi yang berbentuk lingkaran berjari-jari R sebenarnya 50 meter adalah, kita tulis dulu, diketahui, tulis, diketahui, ini D, kita langsung tulis variabelnya aja, B, P, F, R, B, P, F, R. Nah, dan yang ditanya foton per detik ya. Foton per detik itu berarti jumlahnya dn per dt sama dengan tanda tanya. Cuma kita buat ilustrasi dulu. Ilustrasi ini ada benda masif, kemudian memancarkan radiasi ke segala arah. Nah, termasuk ini, bumi kena ini. Bumi ada teleskop di sini. Ada teleskop di sini. Jadi kita kena pancarannya. Oke, warna beda, oke. Set. Yang baca ini jari-jarinya D ya, kan jarak dari benda tersebut ke bumi D, jaraknya D. Warna beda, ini D. Sini kita pakai rumus intensitas. I sama dengan P dibagi dengan area A, hanya area. Jadi kita bisa turunkan P per areanya, kan karena area dari jarak benda masif ke bumi, jadi ini berbentuk lingkaran dan jari-jarinya D. 4 kali P kali D kuadrat. Ini luas bola dengan jari-jarinya D ini. Ini untuk intensitas dari benda masif ke semua arah di jarak D ini. Nah, kita sekarang menghitung radiasi yang diterima oleh bumi. Jadi kita tulis daya yang diterima bumi. Tadi terima radio di bumi. Yalah, sama ya, rumusnya kan P sama dengan I dikali A. Ini intensitas hanya area. Tapi untuk area ini, karena ini bumi, jadi kita ganti dengan area bumi. Area bumi yang I P R kuadrat. Ini jari-jari bumi. Jari-jari radio yang di bumi. Ini persamaan kedua. Dan dari sini kita bisa substitusikan dari persamaan 1 dan 2 ini bisa kita gabung. Yang I-nya ini intensitasnya kita masukkan. Jadi substitusi super 1 ke 2. P sama dengan, ini P-nya P radio ya. P radio, jadi daya yang diterima oleh radio sama dengan ini P
kali dengan P dikali R kuadrat. Ini untuk P radio, yang ini P dari benda benda masif. Jadi daya yang dikeluarkan benda masif ini daya yang diterima oleh radionya. Ini persamaan ketiga. Nah, dari sini ya kita menghitung dulu. Dari sini kita lihat yang dicari oleh yang diketahui dari soal. D sudah ada, P ada, yang F kita belum ada. Untuk F kita cari dari rumus mana? Kita dapat dari rumus foton berbunyi E sama dengan N F. Untuk H konstanta Planck, untuk F-nya frekuensi, N-nya jumlah foton. Terus untuk menghubungkan rumus-rumus ini kita tulis 4, rumus keempat, untuk menghubungkan persamaan 3 dan 4 kita pakai, nah ini kan ditanya N per T, dN per dt. Jadi kita pakai rumus usaha WPT itu sama dengan PT. W di sini sama bisa diganti dengan E, dW sama dengan dE. Jadi kita bisa dapat untuk P sama dengan B, W per dt sama dengan juga dE per dt. Nah ini E kita sudah punya di atas. Ini E rumus fotonya NHF. Kemudian ini P kita juga sudah punya. Ini P-nya PR ya. Jadi P radio. P radio. Karena yang kita cari itu daya yang diserap oleh radio. Kita juga sudah punya ini. Ini P radio. Jadi tinggal kita masukkan speedosi per berapa? 345. 344 ke 5. Jadi P radio sama dengan HF dN per dt. Nah ini per dt. Jadi untuk energinya kita masukkan energi dari NHF ini, kita masukkan ke sini, dan ini T-nya tinggal kita turunkan. Karena yang dicari dN per dt, jadi kita tinggal kita balik aja. dN per dt sama dengan radio per HF. Sama dengan P radionya kita udah temuin ya. P radio dibagi HF. Ini untuk angkanya masing-masing sudah diketahui, ini ada yang bisa dicoret. Ini bisa dicoret. Kalau kita hitung jadi 1,85 kali 10 pangkat 10 foton per second. Nah, ini untuk jawabannya.